Selamat datang di layanan informasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sugeng rawuh ing layanan informasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan datang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pengadilan Tinggi Tun Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. Pengadilan Tinggi Tun Surabaya berwenang kangge nampi, mriksa, mutus lan ngerampungaken sengketa tata usaha negara pemilihan. Sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota, melawan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota. Sengketa tata usaha negara pemilihan inggih punika sengketa bidang tata usaha negara pemilihan antawis pasangan calon gubernur lan wakil gubernur, calon bupati lan wakil bupati, utawi calon wali kota lan wakil wali kota, melawan KPU Provinsi utawi KPU Kabupaten Kuto, dados akibat dikeluarkanipun keputusan KPU Provinsi utawi KPU Kabupaten Kuto, bab penetapan pasangan calon gubernur lan wakil gubernur, calon bupati lan wakil bupati, utawi calon wali kota lan wakil wali kota. Objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota. Objek sengketa tata usaha negara pemilihan inggih punika keputusan KPU Provinsi utawi KPU Kabupaten Kuto bab penetapan dados pasangan calon gubernur lan wakil gubernur, calon bupati lan wakil bupati, utawi calon wali kota lan wakil wali kota. Gugatan diajukan 3 hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota. Gugatan dipunajengaken 3 dinten saksampunipun dikeluarkanipun putusan Bawaslu Provinsi utawi Panwas Kabupaten Kuto. Penggugat adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota. Penggugat inggih punika pasangan calon gubernur lan wakil gubernur, calon bupati lan wakil bupati, calon wali kota lan wakil wali kota, ingkang kauraten kalih keputusan KPU Provinsi utawi KPU Kabupaten Kuto, bab penetapan pasangan calon gubernur lan wakil gubernur, calon bupati lan wakil bupati, utawi calon wali kota lan wakil wali kota. Tergugat merupakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Tergugat inggih punika KPU Provinsi utawi KPU Kabupaten Kuto. Gugatan diajukan secara tertulis dan diserahkan dengan cara datang langsung, faksmail atau melalui email ke PT Tun Surabaya. Gugatan dipunajengaken kalih keserat lan dipun serahaken kalih cara dugi langsung, faksmail utawi ngelangkungi email dateng PT Tun Surabaya. Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara, petugas meja 1 akan melakukan checklist kelengkapan berkas gugatan. Kemudian petugas meja 2 memverifikasi pembayaran panjar perkara, lalu petugas meja 3 akan meregistrasi serta menginput data di SIPP. Saksampunipun nglampahaken pendaftaran lan pembayaran panjar biaya prakawis, petugas meja setunggal ajeng nglampahaken checklist kejangkepan berkas gugatan. Lajeng petugas meja kalih memverifikasi pembayaran panjar prakawis. Lajeng petugas meja 3 ajeng meregistrasi saha mlebetaken data wonten SIPP. Setelah perkara diregistrasi, Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim serta panitera akan menetapkan panitera pengganti. Saksampunipun prakawis diregistrasi, Ketua Pengadilan ajeng netepaken majelis hakim saha panitera netepaken panitera pengganti. Selanjutnya, penggugat akan dipanggil dalam agenda perbaikan gugatan. Jangka waktu perbaikan gugatan adalah 3 hari. Jika penggugat tidak dapat memperbaiki gugatannya, maka majelis hakim akan memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak diterima. Atas putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum. Namun, jika dapat memperbaiki gugatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemanggilan tergugat serta diberi salinan surat gugatan. Saklajengipun penggugat ajeng dipun ulemi lebet agenda dan dosan gugatan. Jangka wekdal dan dosan gugatan inggih punika 3 dinten. Pilih penggugat mboten angsal dan dosaken gugatanipun mila majelis hakim ajeng nyukani putusan menawi gugatan kasebat mboten dipun tampi. Inggil putusan kasebat mboten wonten upaya hukum.
Nanging bilih angsal dan dosaken gugatan, mila sidang dipun lajengaken kalih uleman tergugat saha dipun sukani salinan serat gugatan. Tahapan persidangan diawali dengan pemeriksaan surat kuasa tergugat, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban tergugat, pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi dan ahli, kesimpulan serta putusan. Tahapan persidangan dipun wiwiti kalih pemeriksaan serat kuwaos tergugat, pembacaan gugatan, pembacaan wangsulan tergugat, pemeriksaan bukti serat, keterangan saksi lan ahli, kesimpulan soho putusan. Dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, majelis hakim akan memberikan putusan. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan. Lebet jangka wekdal gangsal welas sinten wiwit gugatan dinyatakaken jangkep, majelis hakim ajeng nyukani putusan. Putusan dipun sanjangaken lebeting persidangan ingkang kepikak kangge umum, saha salinan putusan dipun sukaaken kalih para pihak ingkang dugi ing dinten pengucapan putusan. Jika para pihak merasa tidak puas atas isi putusan pengadilan, dapat mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 5 hari sejak putusan diucapkan atau dikirimkan. Pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi. Pilih para pihak boten marem inggil isi putusan pengadilan, angsal ngajakaken panedo kasasi lebet wekdal gangsal dinten wiwit putusan dipun sanjangaken utawi dipun kintunaken. Pemohon kasasi kedah nyukani memori kasasi sakderengipun bibaripun tenggang wekdal panedo kasasi. Panitera akan menyampaikan pemberitahuan kasasi dilampiri memori kasasi kepada termohon kasasi pada hari diterimanya memori kasasi tersebut. Termohon kasasi diberikan waktu paling lambat 3 hari untuk mengajukan jawaban memori kasasi. Panitera ajeng sanjangaken wartos kasasi dilampiri memori kasasi kalih termohon kasasi ing dinten dipun tampinipun memori kasasi kasebat. Termohon kasasi dipun sukaaken waktu paling alon 3 dinten kangge ngajengaken wangsulan memori kasasi. Berkas permohonan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung paling lambat 10 hari kerja sejak putusan diucapkan. Berkas tersebut diantar langsung oleh jurusita pengganti yang sebelumnya dikirimkan melalui email. Berkas panedo kasasi dipun kintun datang Mahkamah Agung paling alon sedasa dinten wiwit putusan dipun sanjangaken. Berkas kasebat diantar langsung dening jurusita pengganti ingkang sakderengipun dipun kintunaken ngelangkungi email. Demikian informasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan di PT Tun Surabaya. Semoga masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Mekaten informasi penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan wonten PT Tun Surabaya. Mugi-mugi masyarakat angsal informasi ingkang komprehensif. Matur nuwun inggih kawigatosan.